Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan subtema 3, pertumbuhan hewan. Nah, karena memang di hewan yang seperti yang kita ketahui bahwa hewan itu sangat banyak jenisnya, makanya pembelajaran kali ini kita akan membahas jenis yang lain. Nah, di pembelajaran 4 ini nanti kita akan membahas sesuatu yang menarik. Untuk itu kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, perhatikan video ini sampai selesai. Nah, dalam pertumbuhan hewan ada yang namanya daur hidup. Nah, kalian sebelumnya sudah belajar bagaimana cara bebek bertelur, bagaimana pertumbuhan tubuh bebek, kemudian kalian juga sudah belajar bagaimana pertumbuhan kucing. Nah, bebek dan kucing adalah salah satu hewan yang saat dilahirkan atau saat menetas, bentuk tubuhnya hampir sama dengan tubuh yang sudah dewasa, atau saat kecil tubuhnya itu juga memiliki fungsi tubuh yang sama dengan yang sudah dewasa. Hanya saja yang kecil memang ukurannya kecil. Nah, ketika dia tumbuh, bentuk tubuhnya tetap sama. Hanya saja ukuran tubuhnya yang berbeda. Ternyata di dunia hewan juga ada hewan yang memiliki pertumbuhannya itu berbeda. Nah, berbeda dari saat telur menetas sampai saat dewasa itu berbeda. Apa saja itu? Nah, ini ada namanya metamorfosis atau daur hidup. Jadi metamorfosis adalah perubahan wujud makhluk hidup dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi perubahan wujud makhluknya atau perubahan bentuk. Nanti dari telur, saat telur menetas wujudnya berbeda. Setelah dia tumbuh berbeda lagi bentuknya. Nah, itu namanya metamorfosis atau daur hidup. Nah, anak-anak, metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Mengapa dikatakan metamorfosis sempurna? Nah, karena metamorfosis sempurna itu artinya perubahan bentuk setelah telur menetas sangat berbeda sampai dia dewasa, sampai hewan itu dewasa. Contohnya ada pada kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Jadi bentuk tubuh kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk ini sangat berbeda dari telurnya menetas sampai dewasa. Kemudian metamorfosis tidak sempurna artinya perubahan bentuk setelah telur menetas tidak banyak perbedaannya. Bentuknya hanya ketika setelah menetas anggota tubuhnya belum lengkap. Nah, pas hewannya sudah dewasa baru lengkap. Seperti itu. Contohnya ada pada hewan belalang. Nah, anak-anak, perhatikan daur hidup kupu-kupu yang ada di buku kalian. Nah, daur hidup kupu-kupu itu mulai dari telur, kemudian telur menetas. Telurnya ini biasanya di atas daun ya, diletakkannya. Kemudian menetas menjadi ulat. Setelah ulatnya makan daun, tumbuh besar, sudah waktunya dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, saat berubah menjadi kepompong dalam waktu yang beberapa lama, ulat tadi masuk, kemudian kepompongnya itu bisa menjadi lebih tua atau lebih gelap lagi warnanya. Nah, setelah cukup, kupu-kupu tadi keluar dari kepompongnya, nah menjadi kupu-kupu muda. Setelah itu barulah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, Masya Allah ya, di sini Allah menunjukkan betapa indahnya ciptaan Allah. Ternyata kupu-kupu yang kita lihat sangat indah itu awalnya adalah seekor ulat. Mungkin kalian pernah melihat ulat yang ada di daun-daun. Nah, itu adalah salah satu. Jadi nanti ulat itu akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah ya. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan.
Daur hidup katak. Nah, kalian juga pasti pernah melihat katak. Nah, katak itu ternyata saat berkembang biak dengan cara bertelur, nah bentuk katak itu tidak seperti itu dari kecilnya. Nah, kita perhatikan daur hidup katak ini. Daur hidup katak mulai dari telur berudu. Berudu itu biasa juga disebut dengan kecebong. Nah, coba perhatikan gambar ini. Dimulai dari telur, kemudian telurnya menetas di air ya, posisinya di air. Nah, akan berbentuk kecebong. Pasti yang tinggal, yang anak-anak ikhwan atau yang laki-laki ini sering main di parit, kemudian ketemu kecebong. Nah, itu adalah katak yang masih kecil ya. Nah, atau mungkin ada yang suka nangkap kecebong. Dulu ustazah masih kecil juga sering nangkap kecebong ya. Kemudian kecebongnya tumbuh dan tumbuh kaki, ekornya masih nampak. Setelah itu kecebongnya makin tumbuh lagi, maka menjadi katak. Ukurannya kecil tapi masih ada ekor. Jika kalian melihat katak yang ukurannya masih kecil dan ada ekor, berarti itu adalah katak yang sedang mengalami pertumbuhan. Kemudian katak berekor tumbuh lagi menjadi katak dewasa. Nah, seperti itu. Kemudian katak dewasa bertemu dengan katak jantan, kemudian bertelur lagi, dan begitulah selanjutnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya kita akan belajar tentang daur hidup nyamuk. Nah, ternyata nyamuk juga tidak seperti yang kalian lihat bahwa nyamuk itu dari kecilnya seperti itu, terbang-terbang gitu kan. Nah, ternyata nyamuk itu juga memiliki daur hidup. Apa saja daur hidupnya? Kita lihat gambar ini. Dimulai dari telur di atas air. Jadi nyamuk ini yang kita biasa lihat terbang, ternyata berkembang biaknya melalui media air. Makanya ketika ada air yang tergenang, di situ kalian akan melihat ada jentik-jentik. Artinya di situ menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, telur kemudian menjadi jentik-jentik. Kalian pasti pernah melihat jentik-jentik ini kan? Kalau di dalam air hujan, di tempayan atau di ember, nah kemudian kalian coba lihat di dalamnya, mungkin ada jentik-jentik. Kemudian jentik-jentiknya berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, pupa ini selanjutnya berubah dan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nah, anak ini adalah daur hidup nyamuk. Selanjutnya daur hidup belalang. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan di awal bahwa belalang ini adalah hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna. Artinya perbedaan tubuhnya itu tidak terlalu terlihat. Hanya saja anggota tubuhnya yang belum lengkap saat kecil, kemudian yang setelah dia dewasa menjadi lengkap. Nah, perhatikan daur hidup belalang. Daur hidup belalang ini dimulai dari telur. Nah, telurnya berbentuk seperti ini. Gitu ya. Biasanya telur belalang ini memang letaknya di daun-daun, di pohon-pohon, dan memang kecil jadi tidak terlihat seperti itu. Nah, setelah telur menetas, berubah menjadi nimfa atau belalang kecil. Nah, belalang kecil ini bentuknya itu sangat kecil. Bahkan saat pertama kali menetas, belalang kecil ini berwarna bening, transparan, tapi setelah terkena sinar matahari barulah dia berubah warna seperti itu. Nah, belalang kecil ini tubuhnya sudah seperti belalang, hanya saja belum memiliki sayap. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian dia tumbuh lagi menjadi belalang dewasa. Nah, belalang dewasa ini sudah memiliki sayap dan bisa terbang. Dan warnanya juga sudah menyesuaikan warna jenis belalangnya. Nah, seperti itu ya penjelasan tentang daur hidup belalang. Jadi mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahami video ini. Baik anak-anak, seperti yang kita lihat tadi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari video tadi bahwa hewan saat tumbuh memiliki bentuk
dan bagian tubuh yang berbeda, dari kecil sampai dewasanya itu berbeda-beda. Nah, artinya apa? Sama halnya dengan manusia, manusia juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa menyanyi, bisa melukis, bisa berhitung dengan cepat, bisa berlari dengan kencang, bisa bermain bola, bisa bermain bulu tangkis, dan macam-macam, karena sangat banyak sekali. Nah, itu adalah kemampuan yang berbeda-beda. Nah, agar dapat hidup dengan rukun, maka kita harus saling menghargai. Yang pertama, jika kalian pandai dalam beberapa hal seperti melukis, menari, bernyanyi, dan lain-lain, maka jangan mengejek teman yang belum bisa seperti kalian. Misalnya, kalian pandai melukis, lukisan kalian indah, saat mewarnai juga terlihat indah, sehingga banyak guru yang memuji, ikut lomba, kalian bisa menang, seperti itu kan. Nah, tetapi ternyata ada teman kalian yang belum bisa menggambar dengan indah, maka jangan mengejeknya, ya, karena kemampuan yang kalian punya adalah anugerah Allah. Jika kalian mengejek teman kalian yang belum bisa, artinya sama dengan kalian itu sombong. Nah, seperti kita ketahui bahwa sombong adalah sikap yang tidak bagus. Kemudian yang kedua, menghargai kemampuan teman dengan memberi pujian yang tulus. Nah, jika kalian belum bisa memiliki kemampuan yang baik seperti teman kalian, maka berilah dia pujian. Jangan iri. Si Siti punya lukisan bagus, itu tuh karena apa gitu kan. Nah, jangan seperti itu, tapi berilah dia pujian. Wah, Masya Allah, Siti, lukisanmu bagus sekali. Nah, tapi kalian yang mendapat pujian itu juga jangan sombong. Oh iya dong, Siti gitu loh. Nah, jangan seperti itu. Tapi ucapkanlah terima kasih ketika teman kalian memberi pujian. Ucapkanlah terima kasih dan berilah saran juga kepadanya. Oh, mudah-mudahan kamu juga bisa melukis seperti ini. Nah, jadi timbal balik antara memberi pujian dan memberi saran seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu mengajarkan atau menghibur teman yang belum bisa. Jadi, jika kalian punya teman yang belum bisa, maka bantulah dia dengan baik. Kemudian hibur. Jangan dipojokkan atau jangan diejek. Kamu nih belum bisa, udahlah enggak usah belajar. Ini susah nanti belajarnya. Jangan seperti itu. Tapi katakan ini agar bisa menjadi lebih indah lukisan seperti ini, maka kita harus sering latihan. Maka kamu harus sering latihan ya, nanti gambarnya bisa lebih indah lagi. Nah, hiburlah dengan kata-kata motivasi. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan ini dan aplikasikan pada kehidupan kalian, termasuk juga di rumah. Misalnya ada adik yang belum bisa melipat baju dengan rapi, maka hiburlah, bantulah dan hibur. Puji dengan pujian yang baik. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita berjalan di muka bumi ini, kita akan melihat Allah yang memberikan pemandangan yang indah. Nah, anak-anak, apa yang udah Ustazah jelaskan tadi, ternyata Allah sudah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 20. Nah, Allah berfirman, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu, saat kita berada di lapangan atau di taman atau di mana saja kalian berada, maka perhatikan apa yang Allah ciptakan. Di situ kalian akan menjadi bertambah keimanan kalian. Misalnya kalian melihat ada bunganya indah sekali, nah berwarna-warni. Nah, itu adalah ciptaan Allah. Kemudian kalian melihat kupu-kupu, ternyata kupu-kupu yang indah itu saat dia tumbuh, dia adalah seekor ulat. Ulat mungkin ada sebagian kalian yang takut karena jijik atau seperti apa. Nah, ternyata
Begitulah proses hidup. Agar kita bisa menjadi indah, maka kita harus berkorban dulu, harus susah-susahan dulu. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami video penjelasan Ustazah. Baik, di akhir video ini Ustazah ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.